Selamat datang di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dinamika penduduk benua Australia. Materi ini merupakan materi IPS kelas 9 semester 1 bab 1. Oke. Langsung kita mulai ya. Oke, kita mulai dulu dari pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1. Kelahiran atau natalitas, 2. Kematian mortalitas, 3. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi ini nanti ada migrasi keluar dan migrasi masuk. Oke, kita menuju ke jumlah penduduk benua Australia. Jumlah penduduk benua Australia pada tahun 2016 ini sekitar 23.900.000 jiwa. Jumlah ini merupakan jumlah terkecil dibanding benua-benua lainnya. Di saat benua lainnya sudah mencapai miliar, ternyata benua Australia masih di angka 23 juta ya. Tingkat pertumbuhan penduduknya sekitar 1,4% per tahun. Ya, jadi tingkat pertumbuhan penduduknya sebenarnya juga tidak kecil ya. 1,4 itu karena memang kalau dibandingkan dengan Eropa sih ya lebih tinggi benua Australia ya. Tapi karena memang negaranya hanya ada 2 sehingga memang ya jumlah penduduknya kurang banyak. Penambahan jumlah penduduk Australia ini karena adanya kelahiran yang mencapai 13 jiwa per 1000 jiwa ya. Dan angka kematiannya ada 7 kematian per 1000 penduduk. Jadi untuk penambahan jumlah penduduk di benua Australia ini juga dipengaruhi oleh adanya migrasi masuk dari beberapa negara ya dari benua lain. Misalnya di beberapa negara di benua Asia, Eropa ya, yang banyak Asia dan Eropa yang masuk ke benua Australia. Oke. Kita akan membahas persebaran penduduk benua Australia. Benua Australia merupakan benua dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Penduduk Australia ini tinggal di kota-kota sepanjang pesisir pantai, jauh dari pedalaman ya. Wajar ya karena pedalaman di benua Australia ini memiliki iklim yang ekstrim dan kering karena didominasi oleh padang pasir atau gurun ya. Negara Selandia Baru memiliki kepadatan penduduk sekitar 15 orang per kilometer persegi ya. 1 kilometer 15 orang. Adapun kepadatan penduduk negara Australia sendiri adalah 3 orang per kilometer persegi. Wilayahnya luas, ada beberapa negara bagian tetapi penduduknya sedikit ya. Itu di negara Australia. Untuk komposisi penduduknya ya, kalau kita dilihat dari berdasarkan usia ya, penduduk benua ini bukan Eropa. Penduduk benua Australia ini dibagi menjadi penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun ini sebanyak 34%. Jadi ini saya gabungkan ya, di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun ya, ini adalah penduduk dengan usia yang non produktif atau memang belum memasuki usia kerja dan sudah melewati usia kerja. Ini sebanyak 34%. Sementara penduduk usia 15 sampai 65 tahun sebesar 66%. Penduduk di usia 15 sampai 65 ini tergolong penduduk yang masih produktif. Ya, jadi
Untuk rata-rata usia penduduk di benua Australia ini sekitar 33 tahun. Ini rata-rata ya. Kalau dijumlahkan kemudian dibagi sejumlah orang yang dijumlahkan. Misalkan ada 13 juta orang yang usianya 48, sementara ada orang sekitar 10 juta misalkan itu di bawah usia 20 tahun. Setelah dijumlahkan dan dibagi dengan angkanya, ternyata ketemu rata-ratanya adalah sekitar 33 tahun. Ini di komposisi penduduk benua Australia. Kemudian bagaimana kualitas penduduk benua Australia ya? Oke, kembali lagi pada masalah kualitas penduduk ya. Jadi masalah kualitas penduduk ini diukur menggunakan istilah Human Development Index (HDI). HDI ini merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Perlu diketahui bahwa HDI ini adalah salah satu organisasi di bawah naungan PBB. Jadi yang melakukan survei terhadap negara-negara di dunia ini hanya satu organisasi di bawah naungan PBB. Jadi kemungkinan netral ya. Jadi tidak ada angka-angka yang dibuat untuk menguntungkan salah satu pihak. Oke, jika negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang. Misalkan negara Jepang, mereka ini rata-rata banyak lansia di usia 80 lebih. Karena apa? Karena memang tingkat kesehatannya bagus sehingga angka harapan hidupnya lebih panjang. Juga pendidikan yang lebih lama. Kalau di negara berkembang lulus SMP sudah. Sementara di Jepang rata-rata untuk pendidikannya rata-rata lulusan sarjana semua. Nah, begitu ya, itu untuk indikatornya. Juga pendapatan per kapitanya tentu lebih tinggi. Negara berkembang seperti Indonesia tentunya pendapatan per kapitanya di bawah 5.000 $5.000 ya. Sementara di Jepang pendapatannya sudah hampir mencapai $40.000. Bayangkan saja $40.000, misalkan $1 sudah 14.000, berarti pendapatan per kapita mereka kalau dirupiahkan itu sekitar 500 juta lebih ya. Itu pendapatan per kapita ya. Tetapi tidak semua masyarakat mendapatkan pendapatan segitu ya. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan suatu negara dalam waktu 1 tahun dibagi jumlah penduduk yang ada. Misalkan pendapatan Jepang itu sebanyak 100 triliun, sementara penduduknya hanya 20 juta. Ya udah, 200 triliun dibagi 20 juta. Nah, berarti nanti ketemu berapa ribu dolar. Oke, kita lanjutkan ya. Kualitas hidup penduduk benua Australia ini sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduknya yaitu adalah angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Jadi untuk kategori sangat tinggi itu rata-rata di atas angka 80 tahun ya. Jadi banyak lansia. Jadi mereka itu kesehatannya terjamin karena memang keuangan mereka terjamin juga, kesehatan mereka terjamin, sehingga mereka mampu hidup sampai ke usia 80 lebih. Angka di atas ya, maksudnya angka 82 ini menunjukkan bahwa penduduk Australia ini memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi ya, yang mampu membayar, misalkan yang mampu membayar untuk biaya kesehatan di hari tua ya. Jadi pendapatan penduduk hampir mencapai $42.880 ya. Jadi ini pun hampir 500 juta lebih.
1 miliar lebih pendapatan mereka dalam waktu 1 tahun. Oke, sekarang kita akan membahas keragaman etnik. Keragaman etnik di benua Australia ya. Ini sebenarnya untuk benua Australia ini bisa dikatakan homogen ya. Walaupun penduduknya bukan penduduk asli. Sebagian besar penduduk Australia ini justru didominasi oleh bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Ya, itu sebanyak 92%. Sementara ada 7% dari penduduk dari Asia. Kemudian juga sisanya itu dari bangsa asli, yaitu bangsa aborigin ya, dan lainnya. Itu hanya 1% saja. Itu pun mereka terdesak ke wilayah pedalaman. Bangsa kulit putih umumnya dari Eropa yang sebagian besar berasal dari Inggris, Irlandia, sisanya dari Italia, Belanda, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. Ini pun didominasi oleh para pedagang ya, yang di sana memang menjadi ibaratnya pebisnis ya, menjadi pebisnis di wilayah Australia ya. Seperti halnya diketahui bahwa orang-orang Cina dan orang India ini memang ulet ya dalam hal berdagang, sehingga di setiap negara pasti adalah komunitas mereka ini ya, Cina dan India. Oke, sekarang kita menuju ke keragaman budaya penduduk benua Australia. Australia ini memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia ini terdiri atas budaya suku aslinya, yaitu suku aborigin, dan juga penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Tapi dari sekian budaya yang cukup populer, justru malah budaya pendatang lah yang lebih terkenal di benua Australia. Ya, banyaknya pendatang di benua Australia ini semakin memperkaya budaya di benua tersebut. Karena sebagian besar pendatang dari Eropa, sehingga budaya Eropa ini justru yang tampak lebih dominan gitu ya. Karena dilihat dari sejarahnya pun memang Australia ini kan merupakan negara persemakmuran Inggris atau negara Commonwealth gitu ya, sehingga memang didominasi oleh negara Inggris ya. Kepala negara mereka pun kepala negara Inggris ya, kecuali kepala pemerintahnya itu adalah Perdana Menteri. Oke. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir tentang bahasa dan agama. Ya. Bahasa nasional di Australia adalah bahasa Inggris ya, karena memang merupakan negara persemakmuran Inggris. Semua penduduk di benua Australia, entah dari mana saja termasuk dari Asia, itu memang didorong untuk menguasai bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk Australia ini beragama Kristen Protestan ya, 61,2% ya. Kenapa didominasi oleh Kristen Protestan? Karena memang Australia ini merupakan persemakmuran dari negara Inggris. Kita tahu bahwa negara Inggris ini memang didominasi oleh penduduk yang beragama Kristen Protestan ya. Jadi ada aliran tersendiri, walaupun ini dari negara Eropa, mereka lebih dominan Kristen Protestan. Oke. Kemudian yang kedua ada Buddha ya. Buddha ini sekitar 2,5% ya. Buddha ini mayoritas penduduk yang memeluknya adalah bangsa India dan juga bangsa Cina yang ada di Australia. Kemudian ada agama Islam itu 2,2%. Untuk yang beragama Islam ini juga beberapa yang dari Asia ya. Kemudian juga ada beberapa juga ya yang dari wilayah Eropa. Untuk Hindu ini sekitar 1,3%. Ini pasti ya, pasti sebagian besar oleh orang-orang India
yang ada di Australia. Di Australia juga diakui beberapa agama lain ya, khususnya agama dari penduduk asli yaitu dari suku Aborigin ya, yang juga dihargai dan juga diberikan kebebasan untuk menjalankannya. Jadi kemungkinan besar suku Aborigin ini menjalankan kepercayaan animisme atau kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita ya tentang benua Australia. Semoga bermanfaat ya. Kalau memang dirasa bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Kemudian juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya, yang tentunya akan selalu konsisten membahas tentang materi-materi IPS di SMP ya. Sementara ini baru di kelas 9. Nanti akan juga kita bahas menuju ke kelas 7 dan kelas 8. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.